Oke, kita kembali lagi ya, atau kita melanjutkan ke materi keempat, yaitu mengenai fisiologi tumbuhan, mengenai transportasi, transpirasi, fotosintesis, dan respirasi. Oke, di sini alat dan bahan yang diperlukan ya, dalam praktikum sederhana untuk mengkaitkan antara praktek dengan konsep ya, maka yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama di sini alat stopwatch ya atau jam. Nah, jam dinding, jam tangan boleh kalau tidak ada stopwatch. Kemudian yang kedua pisau, yang ketiga botol air mineral 2. Nah, ini bisa digunakan untuk bergantian ya antara proses untuk mengamati praktikum transportasi dan transpirasi. Ya, jadi ini adalah alat dan bahan untuk kegiatan mengamati proses transportasi dan transpirasi. Nah, untuk botol di sini sekali lagi bisa digunakan untuk bergantian. Kemudian yang keempat adalah gelas plastik, ini mungkin digunakan untuk menyiapkan air. Yang kelima ada gunting, ada penggaris untuk mengukur. Kemudian bahan di sini ada tanaman pacar air atau sedap malam. Yang kedua pewarna makanan, ya, atau bolehlah pewarna apa saja yang berwarna merah. Kenapa merah? Supaya lebih mudah untuk diamati. Nah, kalau hijau, tanaman cenderung berwarna hijau, sehingga kalau kita menggunakan pewarna-warna hijau ini nanti akan sulit untuk mengamati bagaimana proses transportasi ya yang terjadi. Oke, kemudian ada air. Yang keempat ada tanaman air yang berongga. Ini atau ya tanaman pacar air atau sedap malam atau tanaman air yang berongga. Yang kelima kertas HVS. Yang keenam kapas. Percobaan transpirasi. Nah, transpirasi ya di sini. Yang pertama, isilah botol air mineral dengan air kurang lebih setengahnya. Nah, yang kedua, masukkan tanaman segar ya, tanaman segar di sini artinya yang tidak layu, yang panjangnya sekitar 40 cm dalam botol. Kenapa 40 cm? Agar daun di sini berada di luar botol. Yang ketiga, tutuplah mulut botol dengan menggunakan kapas untuk mencegah penguapan selain melalui tanaman. Harus ditutup ya menggunakan kapas untuk bagian-bagian botol yang terbuka. Yang keempat, buatlah percobaan di atas sebanyak 2 buah dan beri label A dan B. Jadi untuk kegiatan 1 dan sampai 3 ya di sini membuat 2 buah. Kemudian yang kelima, ukurlah tinggi air dalam botol bersama tanamannya. Nah, jadi artinya gini, setelah tanaman di sini dimasukkan ke dalam botol, kemudian ukurlah tinggi air. Jadi mengukurnya jangan sebelum tanaman dimasukkan ke dalam botol, tapi setelah tanaman di dalam botol, kemudian ukurlah tinggi air. Yang keenam, tempatkan botol A pada tempat yang teduh, sedangkan tombol B pada tempat yang terkena sinar matahari. Botol ya. Tempatkan botol A pada tempat yang teduh dan botol B pada tempat yang terkena sinar matahari. Yang ketujuh, ukurlah tinggi air pada botol dan tanaman setiap 40 menit sebanyak 2 kali. Catatlah hasil dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Jadi tanaman A, B, tinggi awal berapa? Tinggi awal ketika tanaman, tinggi air ya, awal ketika tanaman dimasukkan ke dalam botol. Kemudian setelah 40 menit berapa ketinggian air? Pastinya akan ada perubahan di sini. Mengukurnya juga sama, tetapkan tanaman itu berada di dalam botol. Kemudian 80 menit berikutnya, nah di sini ya, itu juga perlu diukur kembali. Nah, berapa tinggi air? Nah, sehingga nanti bisa dianalisis dan bisa disimpulkan, dikaitkan dengan materi atau konsep terkait transpirasi. Begitu juga pada tanaman B. Selanjutnya, percobaan transportasi di sini. Kegiatan yang harus dilakukan yang pertama, masukkan air ke dalam botol air mineral. Sama ya, di sini jadi ada 2 botol. Nanti yang kesemuanya botol tersebut diberi air.
Yang kedua, dengan ukuran yang sama. Yang kedua, tambahkan pewarna merah sampai warnanya pekat. Jadi usahakan warnanya sama ya. Banyaknya pewarna yang dimasukkan ke dalam air itu sama dan warnanya jangan nanggung ya. Warna merah pekat lebih bagus karena nanti lebih mudah untuk diamati. Yang ketiga, ambil tanaman pacar air, potong pangkal batangnya dengan kemiringan sudut 45 derajat. Buatlah percobaan di atas sebanyak 2 buah dan beri label A dan B. Nah, jadi sama diberi label atau kertas tanda A, botol B. Yang kelima, letakkan tanaman A di tempat yang teduh dan B di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Nah, jadi tanaman yang setelah dipotong ya dengan kemiringan 45 derajat itu nanti langsung dimasukkan ke dalam botol yang berisi air berwarna, kemudian dengan volume yang sama airnya, kalau bisa ketinggian tanaman juga sama. Kemudian silahkan masing-masing botol diletakkan sesuai dengan tempatnya. Yang keenam, catatlah berapa waktu yang dibutuhkan sehingga larutan merah mencapai daun. Masukkan dalam tabel berikut. Nah, jadi tanaman A silahkan diukur mulai tanaman dimasukkan ke dalam air yang berwarna di dalam botol sampai pewarnanya, airnya yang berwarna itu sampai ke daun. Begitu juga untuk yang B. Nah, berikutnya di sini ada latihan, jawablah pertanyaan di bawah ini, bisa dikerjakan di ini ya, laporan sederhana atau di laporan praktikum sederhana. Nah, ini hasil kegiatan praktikum untuk transpirasi ya. Pada gambar tersebut terdapat alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan dan proses pelaksanaan di mana air yang digunakan tidak menggunakan pewarna. Ya kan, karena transpirasi ya di sini untuk melihat proses terjadinya penguapan. Kemudian di sini kita masuk ke transportasi ya. Pada gambar tersebut terdapat alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan dan proses pelaksanaannya di mana air yang digunakan harus diwarnai tanpa ditutup ya. Untuk botolnya menggunakan kapas, jadi tanaman dimasukkan saja gitu tanpa ditutup dengan kapas ya, bagian yang terbuka pada mulut botol, jadi berbeda dengan yang transpirasi ini. Oke, ini contoh laporannya ya, laporan individu. Kemudian untuk transportasi, nah di sini kita masuk ke materi. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, pada tumbuhan tingkat rendah dan pada tumbuhan tingkat tinggi di sini ada perbedaan. Nah, untuk tumbuhan tingkat rendah seperti ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya melalui seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan tingkat rendah itu apa? Nah, tumbuhan yang biasanya struktur organnya itu tidak sempurna atau tidak jelas, tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Nah, ini ya, jadi yang mungkin sulit kita amati dengan pandangan mata biasa. Perlu kita mengamati secara jeli. Nah, sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan yang ada di sekitar kita, seperti tanaman pacar air, itu kan bisa kita lihat dengan mudah, bisa kita amati dengan mudah untuk bagian batang, akar, daun, bunga, dan bagian organ lainnya. Ya, seperti spermatopita, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, jadi ada jaringan ya di sini, jaringan pengangkut yang disebut xilem dan floem. Nah, tumbuhan memperoleh bahan dari lingkungan untuk hidup berupa oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, air, dan unsur hara lainnya. Nah, kecuali O2 dan CO2 zat diserap dalam bentuk ion. Contohnya apa ion itu? K+, Na+. Nah, dalam bentuk biasanya ini merupakan unsur hara ya, tapi penyerapannya dalam bentuk ion. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung
karena adanya, nah di sini, mengapa air itu dapat diserap atau air atau unsur hara itu dapat diserap oleh tanaman atau tumbuhan masuk ke dalam bagian tubuh tumbuhan ya di sini. Nah, di sini karena adanya proses imbibisi, difusi, osmosis dan transport aktif. Nah, apa itu yang disebut imbibisi, difusi, osmosis dan transport aktif? Nah, mari kita simak ya. Penjelasannya, imbibisi merupakan penyerapan air ke dalam ruangan antara dinding sel, sehingga selnya akan mengembang. Misalnya, masuknya air pada biji saat berkecambah dan biji yang direndam dalam air. Jadi biasanya ini adalah pada proses perkecambahan di mana biji kedelai, biji kacang hijau ini menjadi lebih besar. Nah, setelah direndam beberapa waktu. Nah, itu mengalami imbibisi. Nah, kemudian difusi dan osmosis. Nah, ini dua hal yang berkebalikan ya. Untuk difusi adalah gerak menyebarnya molekul. Sekali lagi, gerak menyebarnya molekul dari daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik. Misalnya pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 saat pernafasan. Nah, jadi sekali lagi untuk difusi di sini adalah penyebaran atau yang berperan di sini adalah molekul ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah seperti halnya air ya di sini, dari mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi kalau di sini adalah dari daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik. Sedangkan untuk osmosis di sini adalah kebalikannya, ya, merupakan perpindahan air. Nah, di sini adalah air ya dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Jadi kebalikannya air ya di sini kalau osmosis itu. Nah, di sini cenderung perpindahan air. Jadi air akan tetapi di sini perjalanannya dari tempat yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeable. Bukan air biasa. Kalau air biasa di sungai kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kalau di sini adalah dari perpindahan air dari tempat yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi. Ingat, melalui membran semipermeable. Apa itu membran semipermeable? Adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Jadi semacam pembatas ya, sekat selaput ya, yang dimana yang dapat menembus itu adalah air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Kemudian transport aktif adalah pengangkutan lintas membran dengan menggunakan energi ATP, melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+ serta protein kontraspor yang akan mengangkut ion Na+ bersama molekul lain seperti asam amino dan gula. Arahnya dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya perpindahan air dari konteks ke stele. Nah, kemudian di sini pengangkutan zat yang perlu kita pahami juga pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan vaskuler, yaitu pengangkutan melalui berkas pembuluh angkut, dan pengangkutan ekstravaskuler, yaitu pengangkutan air dan garam mineral dari luar berkas pengangkut. Oke, kemudian di sini pengangkutan ekstravaskuler berjalan dari sel ke sel yang lainnya di akar. Pengangkutan melalui yang pertama pastinya bulu akar yang tipis, kemudian masuk ke epidermis, masuk ke korteks bagian tubuh tumbuhan yang dalam, kemudian masuk lagi ke bagian tubuh tumbuhan yang paling dalam lagi yaitu endodermis, kemudian sampai di silim atau pembuluh angkut. Nah, ini contohnya ya. Jadi air masuk ke epidermis ya melalui yang pertama adalah bulu akar, kemudian setelah masuk ke epidermis masuk melalui plasmodesmata untuk masuk ke korteks
ya, di dalam di sini kemudian masuk ke endodermis, ya, dan selanjutnya masuk ke perisikel yang kemudian air atau unsur hara itu masuk ke jaringan pengangkut yang dinamakan silim. Nah, di sini ada dua buah tempat ya yang dilambangkan dengan warna yang berbeda, di mana ada warna biru itu untuk apoplas ya. Kemudian yang berwarna coklat adalah simplas. Nah, pengangkutan ekstravaskuler dibedakan transportasi apoplas ya, yaitu menyusupnya air tanah secara bebas, atau transport pasif ya, melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan. Nah, jadi di sini adalah untuk apoplas, yaitu menyusupnya air tanah secara bebas atau transport pasif melalui semua bagian yang tak hidup. Nah, dari tumbuhan atau dinding sel dan ruang antar sel. Sedangkan untuk transport simplas, ya, simplas yang bagian tengah yang berwarna coklat, yaitu bergeraknya air dan garam mineral atau unsur hara melalui bagian hidup dari sel tumbuhan atau sitoplasma dan vakuola. Nah, sel tumbuhan yang disebut sitoplasma dan vakuola ini adalah merupakan bagian yang hidup. Kalau dinding sel dan ruang antar sel ini yang bagian tak hidup, sehingga disebut apoplas. Nah, kemudian di sini untuk proses pengangkutan atau transport pada tumbuhan terjadi pada jaringan silim dan floem. Apa perbedaan silim dan floem? Nah, untuk silim di sini adalah pengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah menuju ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi yang diangkut itu adalah air dan unsur hara sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Sedangkan untuk floem, nah di sini berawalan dengan F ya, mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi dari tempat untuk fotosintesis ya, hasilnya dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Meskipun di sini dijelaskan dari daun ya, tetapi ingat proses fotosintesis itu tidak hanya terjadi di daun, tetapi bisa di seluruh tubuh tumbuhan yang ada zat hijau daunnya. Akan tetapi di sini kenapa dijelaskan di daun? Karena di sini daun itu adalah tempat yang banyak mengandung klorofil. Kemudian transpirasi ya. Selain transportasi atau pengangkutan, pada tumbuhan juga terjadi proses pengeluaran yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu transpirasi, gutasi, dan pendarahan. Untuk transpirasi di sini yaitu terlepasnya air dalam bentuk uap, jadi penguapan ya, seperti pada percobaan tadi melalui stomata dan kutikula. Kemudian untuk gutasi di sini adalah pengeluaran air dalam bentuk tetes-tetes air melalui celah-celah atau ujung tulang daun tepi daun. Nah, ini bisa dilihat atau diamati ya, atau mungkin secara tidak sengaja pernah menemui daun yang ada tetes-tetes airnya ya di bagian tepi daun atau tulang tepi daun. Nah, itu namanya tanaman tersebut mengalami gutasi. Kemudian pendarahan ya adalah pengeluaran air atau cairan dari tubuh tumbuhan berupa getah yang disebabkan karena luka atau hal-hal yang lain. Nah, di sini ibaratnya manusia ya, di sini pendarahan itu keluar darahnya ya, tapi kalau tanaman kan tidak berdarah tapi bergetah. Jadi karena goresan atau luka pada tanaman sehingga getah itu bisa keluar. Kemudian transpirasi dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam atau internal dan eksternal atau eksternal dan internal. Nah, untuk faktor luar atau faktor eksternal di sini meliputi yang pertama adalah kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara, maka semakin lambat proses transpirasi. Nah, jadi semakin lembab, maka proses transpirasi atau penguapannya semakin lambat. Udara yang basah menghambat proses transpirasi. Suhu udara semakin tinggi, suhu udara semakin cepat proses transpirasi.
kenaikan temperatur. Nah, di sini menambah tekanan uap air di dalam daun serta menambah tekanan uap air di luar daun. Nah, sehingga di sini dapat mempercepat proses transpirasi. Berikutnya, udara di luar daun tidak terbatas menyebabkan tekanan uap tidak setinggi seperti yang ada di dalam daun, sehingga uap air akan mudah berdifusi dari dalam daun ke udara luar secara bebas. Yang ketiga, intensitas cahaya. Semakin banyak intensitas cahaya, maka semakin tinggi proses transpirasi. Karena di sini sinar matahari dapat menyebabkan pembukaan stomata, sehingga di sini akan terjadi proses transpirasi yang lebih tinggi. Kemudian kecepatan angin. Semakin kencang angin, semakin cepat proses transpirasi terjadi. Dan yang kelima, kandungan air tanah. Air dalam tanah adalah sumber pokok yang digunakan oleh tumbuhan. Pada siang hari di sini laju transpirasi akan cepat daripada penyerapan air dari tanah. Hal ini menyebabkan defisit air dalam daun, sehingga tanaman seolah-olah mati atau layu ya di sini, karena itu tadi penyerapannya di sini lebih lambat ya daripada laju transpirasi. Nah, pada malam hari proses yang terjadi sebaliknya, karena suhu udara dan suhu daun lebih rendah. Jika kandungan air tanah menurun, maka gerakan air menjadi lebih lambat. Nah, ini untuk faktor dalam atau internal ada 5 ya. Ada ukuran luas daun ya. Semakin luas daun, maka semakin cepat ya proses transpirasi terjadi. Yang kedua, tebal tipisnya daun ya. Di sini juga mempengaruhi terhadap kecepatan transpirasi. Yang ketiga, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun. Nah, di sini juga sangat mempengaruhi ya. Semakin banyak lapisan daunnya, maka akan semakin lambat terjadinya proses transpirasi. Kemudian jumlah stomata dan jumlah bulu akar. Nah, itu jadi faktor dalamnya atau internalnya. Oke, di sini ya bisa dilihat untuk gambarnya dalam proses transpirasi ya. Transpirasi. Ya. Mulai dari bawah, jadi ion diserap, kemudian ke daun ya, melalui proses fotosintesis ya. Tuh. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup singkat ya materi yang saya sampaikan. Nanti bisa diperdalam di forum tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.